wabarakatuh. Saya Indri Ribut Aprila SPD, Guru IPS di SMP Negeri 61 Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan praktik baik saya pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aset sekolah wisata EduPark di SMP Negeri 61 Surabaya. Berawal dari brand sekolah wisata EduPark di SMP Negeri 61 Surabaya, saya terdorong untuk memberikan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan aset sekolah, sehingga saya berusaha agar materi IPS yang ada bisa dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual di sekolah wisata EduPark SMP Negeri 61 Surabaya. Praktik baik ini dilakukan di kelas 9A tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan yang saya lakukan awal pembelajaran adalah membangun iklim kelas yang nyaman dan bersahabat. Langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menciptakan suasana belajar yang menarik, mengajak berdoa, yel-yel IPS untuk menggugah semangat belajar mereka, dan mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang telah dibuat dan disepakati bersama. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa setelah kita berdoa alam kami. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian, faktor-faktor, dampak, serta mengusulkan solusi untuk mencegah perubahan iklim dan bencana alam. Sebelum proses belajar dilakukan, saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa dalam memahami materi perubahan iklim. Dari asesmen awal ini ditemukan dari 32 peserta didik, 18 paham materi perubahan iklim, 10 hanya paham sebagian materi perubahan iklim, 4 belum paham materi perubahan iklim. Dari hasil asesmen awal ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar murid. Langkah berikutnya adalah mengajak peserta didik untuk observasi aset sekolah. Dalam hal ini, anak-anak diajak observasi wisata EduPark yang ada di sekolah dengan mengajak mereka untuk berkeliling ke wisata EduPark sambil memberi makan satwa, sekaligus observasi hal-hal yang menarik dan manfaat EduPark dalam kaitannya dengan materi perubahan iklim. Setelah melakukan observasi di EduPark, peserta didik diajak masuk kelas kembali dan mendiskusikan temuan saat melakukan observasi di EduPark. Dan saya menyiapkan sumber belajar dengan meminta masing-masing kelompok untuk membarcode setiap pos-pos yang telah saya sediakan. Untuk pos 1 berisi materi perubahan iklim berbentuk video, pos 2 berisi materi berbentuk artikel, dan untuk pos 3-nya berisi infografis perubahan iklim. Kita bawa kita perhatiannya sebentar. Kegiatan sumber belajar, di situ saya sudah memberikan 3 barcode dengan masing-masing tema yang sama tetapi dengan sumber belajar yang berbeda. Yang pertama ini kamu nanti bisa barcode bentuknya video, tapi isi temanya tentang perubahan iklim. Terus di pos yang kedua isinya tentang perubahan iklim tapi bentuknya infografis ya. Terus kemudian yang pos ketiga ini tentang perubahan iklim dengan tema yang sama tapi bentuknya artikel. Silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk membarcode mana pos yang kalian butuhkan. Silakan maju ke depan. Silakan. Silakan dibaca. Setelah
masing-masing kelompok eksplorasi konsep, pada masing-masing pos mereka mengerjakan tugas kelompok dengan membuat rancangan aksi nyata mereka dalam mengatasi perubahan iklim dengan batasan aksi nyata yang dilakukan di lingkungan wisata Edupark. Pada tahap ini, anak-anak membuat rancangan aksi nyata sesuai dengan keinginan masing-masing kelompok. Bisa berupa poster, mind mapping, dan lain-lain. Proyek membuat rancangan aksi nyata ini merupakan penilaian sumatif untuk pertemuan berikutnya. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi masing-masing kelompok. Kelompok pertama dari kelompoknya Rafa membuat pupuk cair dari leri beras. Kelompoknya Habel membuat pakan ternak. Untuk kelompoknya Gracia membuat pupuk takakura. Kelompoknya Elena membuat kampanye hemat air. Kelompok berikutnya adalah kelompoknya Leon menanam tanaman sirih gading pada masing-masing pojok kelas. Kelompok berikutnya adalah kelompoknya Adrian melakukan kampanye sehat ke sekolah dengan bersepeda. Kelompok terakhir, kelompoknya Susilo melakukan gerakan merawat kebun jeruk. Hasil dari proyek yang dipresentasikan masing-masing kelompok menjadi penilaian sumatif ketercapaian tujuan pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil rancangan aksi nyata yaitu sehat ke sekolah dengan tujuan Sehat fisik, ramah lingkungan, ekonomis, dan pembiasaan positif. Dampak sosialnya adalah mendorong kebiasaan bersepeda, mengurangi ketergantungan pada sepeda motor, dan mengurangi kemacetan. aksi nyatanya kita bisa membuat kampanye kesadaran seperti mengedukasi siswa dan orang tua tentang pentingnya manfaat bersepeda dan membuat program Bike to School. Dengan ini, rancangan aksi nyata kami dapat bersepeda ke sekolah bukan hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan ekonomi saja. Tugas IPS tentang aksi nyata kepedulian terhadap alam. Kita ambil dua-duanya, yaitu aksi nyata kepedulian terhadap alam. Perkenalkan, nama saya Andini Kaila Safitri. Perkenalkan, nama saya Keisha Warasasadua. Yang pertama, aksi nyata kita yaitu kepedulian alam. Yang kita buat posternya yaitu budayakan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mengurangi sampah-sampah yang berceceran. Kepedulian terhadap alam, membuat kompos dari metode takakura. Takakura adalah metode pengolahan sampah yang mengandalkan fermentasi untuk membuat kompos. Setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak diajak merefleksikan pembelajaran hari ini dengan memanfaatkan HP untuk mengisi refleksi di link Padlet yang telah saya bagikan linknya. Dari hasil refleksi, anak-anak memahami konsep perubahan iklim dan juga dampak serta solusi untuk melakukan aksi nyata di lingkungan sekitar mereka, yaitu wisata Edupark SMP Negeri 61 Surabaya. Anak-anak lebih memiliki kecintaan terhadap lingkungan sekolah sebagai bentuk penerapan aksi nyata materi perubahan iklim. Nama saya Habel dari kelas 9A. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang pembelajaran IPS tentang materi perubahan iklim mengenai aksi nyata. Para siswa-siswi dilatih untuk melatih kreativitas mereka dan kepedulian mereka terhadap perubahan iklim dengan membuat rancangan aksi nyata. Hal ini sangat penting karena perubahan iklim membawa dampak besar bagi dunia kita, bagi bumi kita. Sehingga kami para siswa-siswi ditantang untuk membuat sebuah rancangan aksi nyata yang bisa menjadi solusi bagi bumi ini sehingga bumi kita menjadi lebih baik dan juga melatih kekreativitasan kami, kepedulian kami dan bernalar kritis kami. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.